Apalagi dan saya kali ini tengah reading untuk zodiak Taurus untuk tanggal 17 sampai 23 Desember 2025. Ini general reading, belum tentu semua orang bisa resonate. Yang pengen personal reading, kalian bisa cek deskripsi di bawah video. General reading yang ditolong tantah, energinya bisa baik seperti tergantung bagaimana kamu yang merasa. Taurus ya, 17 sampai 23 Desember 2025. Seven of Cups, Two of Swords, King of Cups, apa itu? Two of Pentacles, Two of Pentacles, King of Cups, Five of Swords, Ten of Pentacles. Oke, di sini saya lihat sepertinya kamu lagi jatuh cinta sama seseorang. Ada seseorang yang memang dimana kamu ada rasa sama dia, cuma di sini kamu bersikap manipulatif ya. Maksudnya mungkin kamu punya pilihan lain lagi, pilihan lain. Bisa juga kamu selingkuh di sini, padahal kamu sudah menikah, sudah punya pasangan, tapi kamu mungkin punya seseorang yang kamu masih ada rasa dan mungkin masih berhubungan dengan orang ini. Yap. Three of Wands, Strength. Dan di sini saya lihat kamu lagi menunggu seseorang atau menanti sesuatu ya. Tapi kamu ragu apakah orang atau situasi hal tersebut bakalan datang ke dalam hidupmu. Atau memang ada hal yang pengen kamu lakukan tapi masih belum mengambil keputusan untuk melakukannya. Dan di sini seperti terlihat kamu masih menahan diri ya. Dan kamu juga sepertinya dalam membuat keputusan agak berhati-hati, sehingga di sini juga prosesnya lama ya, agak lambat. King of Wands, Eight of Wands, Three of Cups. Dan di sini saya lihat beberapa dari kalian akan menyatakan perasaan mungkin, atau ada seseorang yang memang akan kamu coba untuk dekati ya. Dan mungkin kamu lagi kenalan dengan seseorang, atau di sini banyak kesempatan untuk bertemu orang baru atau kenalan dengan orang baru. Dan di sini juga mungkin kamu akan reunian dengan teman lama atau saudaramu, atau kamu akan mengadakan pesta di sini ya sama teman-teman, atau mendatangi pesta atau diundang atau semacamnya. Ini juga mungkin tentang kamu lagi suka banget bersosialisasi ya. The Hermit, Seven of Swords, Temperance. Dan di sini saya lihat kamu lagi mencoba untuk merenungkan sesuatu. Mungkin lagi menimbang-nimbang apa yang bagus untukmu atau mana yang terbaik ya. Intinya lagi bingung banget dalam memilih di sini. Ada situasi dimana kamu merasa mungkin kamu ragu dengan seseorang ya, karena kamu merasa dia sepertinya tidak serius mungkin dalam hubungan, atau seperti tidak berniat bekerja sama mungkin denganmu atau hal lainnya ya. Intinya ada seseorang yang sulit untuk kamu percaya di sini. Dan di sini juga mungkin bisa juga kamu sedang menghadapi seseorang yang mungkin ternyata mengambil keuntungan darimu, menipu mungkin ya. Atau kamu merasa dibohongi dan kamu mencoba untuk gimana agar bisa move on dari situasi tersebut dan bersabar dengan keadaan atau situasi ya. Ini juga mungkin kamu lagi coba untuk beradaptasi dengan lingkungan barumu ya, atau beradaptasi dengan situasi lingkungan yang sebenarnya mungkin agak toksik ya. Prince of Cups, Seven of Cups, the Empress. Dan di sini juga saya lihat kamu banyak pilihan di sini ya. Mungkin ada seseorang yang memang menarik perhatianmu, tapi kamu kadang seperti belum terlalu serius juga ya. Ada seseorang yang tipe kamu banget, tapi kamu juga masih pengen lihat yang lain atau lirik yang lain. Ten of Cups, Prince of Swords, Six of Wands. Dan di sini saya lihat
apa ya, ada kebahagiaan di sini ya, ada kemenangan juga di sini, ada kabar baik. Beberapa dari kan merasa terhianati oleh seseorang yang ternyata dia menikah sama orang lain ya. Kamu benar-benar merasa terhianati banget. Kamu mungkin ditinggal nikah. Penyesalan itu datang dan pergi ya ke dalam hidupmu. Penyesalannya mungkin karena merasa ternyata disia-siakan atau sudah buang-buang waktu atau hal lainnya ya. Yang intinya kamu masih meratapi penyesalanmu. Kadang hilang tapi kadang datang lagi gitu ya. Kita untuk selanjutnya gimana? Untuk selanjutnya Ace of Pentacles, Nine of Wands, Ten of Pentacles, Three of Pentacles, dan Nine of Cups. Ten of Wands, Nine of Swords, Five of Cups. Oke, di sini saya lihat sepertinya masih cukup berat untuk kamu jalani ya. Kadang masih gelisah, sering tidak bisa tidur bahkan ya. Dan masih sedih juga di sini meratapi nasibmu, atau intinya kamu lagi berduka banget di sini, lagi sedih-sedih banget. Kadang terasa berat banget untuk dijalani hidupmu atau hari-harimu. Dan di sini akan ada waktu di mana kamu bisa kembali bangkit. Intinya pesannya di sini menjalani apa yang kamu rasakan ya. Kalau bisa kamu punya teman, mesti punya teman atau seseorang untuk teman curhat, atau setidaknya kamu punya teman lah yang bisa support kamu di sini, atau setidaknya ada ketika kamu lagi di masa-masa sulitmu. Teman itu bisa keluarga atau apapun itu ya, yang benar-benar peduli sama kamu. Jikapun tidak ada, mungkin memang agak sulit, tapi mungkin perlu banyak berdoa ya, karena rentan di masa-masa lagi putus asa, karena bisa kemana-mana. Intinya di sini memang mungkin agak butuh waktu cukup lama ya, tapi pelan-pelan kamu bisa bangkit di sini selama kamu punya kemauan untuk kembali bersemangat lagi. Beberapa dari kan mungkin akan coba untuk fokus ke pekerjaan mungkin ya, atau intinya hal yang berakhir itu membuka pintu baru untukmu, tapi mungkin kamu belum bisa melihat pintu tersebut, tapi cepat atau lambat kamu akan melihat pintu tersebut. Dan di sini intinya dia tidak memilihmu bukan berarti kamu tidak berharga ya, tapi lebih ke dia memang bukan untukmu, dan mungkin itu cara Tuhan untuk melindungimu,
Mungkin kamu sama dia mungkin memang jika dipaksakan hubungan kalian mungkin juga mungkin tidak baik-baik saja, atau bisa juga ini untuk mengajarimu untuk melepaskan ya. Karena setiap manusia pasti pernah mengalami patah hati yang benar-benar membuat dia bahkan seperti sudah tidak ada harapan hidup ya. Intinya jangan berputus asa di sini ya. Ini apa ini? Tapi jangan menahan emosi, jika mau nangis ya nangis saja ya. Dan di sini saya lihat apa ya? Nantinya kamu akan lebih beradaptasi dan kamu akan lebih menghargai dirimu lagi, kamu akan lebih fokus lagi mencintai dirimu, dan akan ada waktu dimana kamu akan melepaskan dia, dan akan ada waktu dimana kamu akan merasa bersyukur tidak bersama dia. Dan di sini juga kamu akan berusaha untuk melindungi kebahagiaanmu ya. Mungkin agar tidak, intinya ketika suatu hubungan tidak berhasil, itu pasti ada pelajarannya yang bisa kamu petik, ambil. Kamu mungkin akan lebih tahu mana yang layak untuk dipertahankan, mana yang tidak layak untuk dipertahankan, sehingga nantinya kedepannya kamu tidak terlalu buang-buang waktu ya. Eight of Wands, High Priestess, atau mungkin kedepannya nanti kamu akan lebih menghargai dirimu lagi. Mungkin dulunya kamu terlalu banyak kompromi atau semacamnya ya, dan kurang membuat batasan yang sehat untuk dirimu sendiri atau kehidupanmu. Dan di sini saya lihat bakalan banyak kesempatan, bahkan kondisi finansialmu bakalan membaik, kamu juga akan mendapatkan support dari keluargamu, dan ada hal-hal yang mungkin tersembunyi yang nantinya yang sepertinya tidak mungkin itu bakalan jadi mungkin. Maksudnya lebih ke akan ada hal yang membuatmu semangat untuk membuka lembaran baru dalam hidupmu, mulai dari awal lagi, mulai intinya akan ada situasi dimana kamu merasa bebas ya, merasa lebih lega. Bahkan beberapa dari kan di sini mungkin ada kabar baik, kabar bahagia. Kamu akan sangat disupport oleh teman keluargamu ya. Atau bisa juga di sini perubahan yang paling bagusnya itu kamu akan menemukan yang memang sayang sama kamu, peduli sama kamu, bahkan mungkin dalam pekerjaan juga lebih baik, bahkan kehidupanmu lebih makmur ya nantinya, selama kamu mau terus menjalani hidupmu semampumu. Dan di sini juga apa ini, kamu juga akan berencana untuk mungkin melanjutkan kuliah lagi mungkin, atau semacamnya, atau bisa juga mungkin ada hal yang sedang kamu coba untuk pelajari. Mungkin di sini ada kesadaran untuk lebih membuat dirimu baik lagi ya. Akan ada situasi di mana akhirnya kamu benar-benar ngeblokir dia dari hidupmu, dan berhenti untuk tidak terlalu peduli lagi sama dia. Maksudnya tidak terlalu cari tahu kabar tentangnya atau informasi tentangnya. Kamu akan lebih fokus ke hidupmu ya.
ke hal yang memang ingin kamu capai atau apapun itu ya. Dan di sini kamu ingin membuat hidupmu lebih adil lagi di sini. Wow, ya, cepat atau lambat kamu akan menemukan pengganti atau kamu akan jatuh cinta lagi ya. Dan kamu juga bakalan sibuk banget sama pekerjaan silih berganti, dan banyak hasil manifestasimu yang termanifestasikan. Mungkin ada keinginanmu yang memang nantinya terwujud ya. Intinya tidak ada usaha yang sia-sia di sini ya, dalam hal finansial, selama kamu mau berusaha. Dan di sini juga nantinya kamu akan lebih cerdas dalam memutuskan mana yang baik untukmu, mana yang bukan untukmu ya. Dan di sini juga mungkin kamu nantinya akan lebih tegas lagi atau lebih jujur lagi sama dirimu. Yap. Kita lihat untuk energi orang yang kamu fokuskan. Energi orang yang kamu fokuskan. The Hermit, High Priestess, King of Pentacles, Ace of Pentacles. Dan di sini sepertinya bakalan ada kabar baik ya. Ada orang baru yang nantinya mungkin kamu dan dia akan kenalan, atau dia yang akan mendekat di sini. Orangnya pintar di sini. Dan mungkin agak introvert, tapi ini apa ini ya, Knight of Cups. Tapi dia tahu apa yang dia mau. Jika dia memang suka sama seseorang ya, meski dia introvert, dia akan berani untuk mengungkapkannya jika dia memang benar-benar menginginkan orang tersebut. Mungkin kamu di sini ya, karena ada seseorang yang naksir kamu di sini. Ada kemungkinan kamu bakalan jadian sama dia. Dia orangnya baik banget di sini, dermawan juga ya, tidak pelit. Dan ya, orang ini bakalan datang ke dalam hidupmu. Walaupun mungkin beberapa dari kalian masih dirahasiakan ya kapan waktunya. Intinya dia akan berusaha memenangkan hatimu. Ya, kamu akan menikah dan dia benar-benar akan berusaha memang untuk membuat hubungan kalian bisa berhasil, dan dia juga mau untuk memahamimu ya. Dan orangnya juga cukup setia ya, peduli juga di sini. Bertanggung jawab juga di sini. Di sini ada seseorang yang mungkin sadar bahwa ada seseorang yang sepertinya merasa dipermainkan olehmu ya, dan dia akhirnya memutuskan untuk mengangkat kamu dari hidupnya dan fokus ke hal baru. Dan di sini juga ada seseorang yang merasa patah hati, mungkin mantan di sini ya. Mantan diam-diam merasa sakit hati atau patah hati. Mungkin ada hal yang membuat dia kecewa atau semacamnya. Apalagi ketika kamu sudah bersama seseorang, dia bakalan merasa kecewa banget. Kenapa dia kecewa? Ya, karena aslinya dia memang dia tertarik sama kamu aslinya. Dia merindukanmu, dia masih melihatmu sebagai sosok yang menarik di matanya. Mungkin dia menikah dengan orang lain juga untuk apa ya? Untuk menghindar darimu mungkin ya. Atau bisa juga dulunya mungkin dia belum sadar, atau memang dianya yang tidak bersyukur ya, tidak mau bersyukur, udah punya yang baru malah mau yang lain juga. Dan di sini apa ini ya, dia sepertinya merasa ketika kamu berpaling dari dia benar-benar galau banget di sini kepikirannya. Kita lihat sedikit lagi. Ace of Wands,
Ya, ada kabar baik. Ada seseorang yang memang sikapnya berubah. Yang awalnya dia merasa beruntung memilikimu, tapi setelah itu ada situasi di mana ya dia tetap merasa dia tidak ingin kehilanganmu ya. Bagi dia kamu sangat berharga di sini. Dia benar-benar ingin menjaga hubungan kalian ya. Walaupun kadang ada keraguan yang dimana membuat dia merasa mungkin tidak diprioritaskan atau merasa kamu membingungkan. Ada situasi dimana dia merasa dia baikan ya, dan dia cukup bad mood banget. Dan di sini juga ada seseorang yang mungkin cinta sama kamu, mengekspresikan perasaan dia sama kamu. Ya, awalnya dia tidak berani, tapi dia mencoba untuk ngambil risiko, dan akhirnya mungkin dia berani untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu ya, karena dia tidak ingin berlarut dalam rasa penasaran atau hal-hal yang membuat dia jadi stuck. Dan di sini juga ada seseorang yang pengen minta maaf sama kamu, atau ada seseorang yang berusaha untuk memperbaiki penampilannya ya. Ada seseorang yang berusaha untuk memperbaiki penampilannya, dan dia pengen terlihat menarik di matamu. Wow. Sini ada seseorang yang memang melihat kamu adalah sosok yang memang dia inginkan ya. Mungkin banyak saingan juga di sini. Kadang dia ragu juga, kadang dia merasa overthinking, kadang dia merasa agak insecure atau pesimis, tidak bisa mendapatkanmu. Yang jelas dia cinta sama kamu ya. Intinya di sini, jikapun kamu single, ada seseorang di sini ya untukmu. Atau jikapun kamu dalam hubungan, di sini mungkin kalian berantem, tapi setelah itu kalian akrab lagi, baikan lagi ya. Dan ya, dan di sini juga dia sepertinya lagi menunggu seseorang ya. Dia menunggu kamu untuk mengungkapkan perasaanmu sama dia. Dia sepertinya mengharapkan kamu yang menyatakan perasaan ya, atau cinta. Untuk beberapa seperti itu. Ada seseorang yang peduli banget sama kamu, cuma dia merasa terhianati di sini. Atau ada hubungan dimana kalian dulunya akrab banget, tapi setelah itu sepertinya kalian saling pisah satu sama lain ya. Kalian terinisial kamu dan orang-orang terkait. SCYHM ZOFNTKUYBRADLGVI. Dan mulai dengan penis kamu dan orang-orang yang terkait. Aquarius, Virgo, Cancer, Gemini, Sagittarius, Leo, Virgo, Aquarius, Pisces, Sagittarius, Aries, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Taurus, Pisces, Gemini, Aries, Aquarius, Taurus, Leo, Cancer, Virgo. Oke, tolong energinya. Terima kasih, bye bye.